Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mengawali kembali kehidupan kita, bisa duduk di majelis ini setelah kita melaksanakan salah satu ibadah yang agung dalam agama kita, ibadah salat subuh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima dan Allah jadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, masih dalam pembahasan kitab Tajrid At-Tauhid, yaitu dalam bagian menjawab dan memberikan bantahan terhadap syubhat para kuburiyun, para pemuja-pemuja kubur, yang mana mereka berdalil dengan beberapa dalil, ya, di antara ada 5 dalil yang mereka pakai untuk mengatakan bahwa boleh bahwa sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup di kuburannya, dan mengklaim bahwa itu terjadi ijma', sehingga mereka menjadikan dalil bolehnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Mereka berdalil yang pertama tentang dalil hadis yang menjawab salam. Hadis yang menjawab salam. Ma min rajulin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang laki-laki muslim yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, kecuali Allah akan kembalikan ruhku kepadaku dan aku akan menjawab salamnya. Ini sudah kita bantah kemarin bagaimana syubhat atau hadis yang sahih ini namun dijadikan sebagai dalih untuk mereka di dalam bolehnya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bolehnya meminta ke Nabi SAW setelah mati berdalil dengan hidupnya para syuhada di kuburan. Inna syahida hayyun fi qabrih. Ya, sesungguhnya para syuhada, para syahid, mereka hidup di kuburan. Seperti mana Allah kata dalam surah Al-Imran 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Para syuhada saja mereka hidup, ya, apalagi nabi dan para anbiya lebih afdal daripada para syuhada. Ini dalil mereka. Ini insyaallah akan kita coba berikan jawabannya pagi ini. Yang ketiga, di antara dalil mereka juga bahwa
istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi setelah Nabi wafat. Ini menunjukkan keterikatan mereka dalam sebuah perkawinan. Masih keterikatan mereka dalam sebuah perkawinan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di kuburannya. Nah ini. Kemudian yang keempat, mereka berdalil dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di saat Nabi di perjalanan Isra-nya, maka dia melihat di Al-Kathib Al-Ahmar, sebuah bukit merah, melihat Nabi Musa alaihissalam salat di kuburannya. Ini menunjukkan, kata mereka, dalilun ala hayatihi, dan menunjukkan bahwa Nabi Musa hidup, wa rasuluna akmal minhu, dan Nabi kita lebih afdal, lebih sempurna dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir, mereka memiliki sebuah dalih yang mereka pakai adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Mereka para nabi ya hidup di kuburan mereka dan mereka salat. Ikhwafillah, Syekh Faisal telah memberikan bantahan terhadap 5 yang menjadi dalil bagi mereka bolehnya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Nah, terhadap bantahan terhadap apa yang mereka pakai tetap dengan menjawab salam, hadis yang menunjukkan tentang menjawab salam, ada beberapa bantahan yang sudah disebutkan oleh Syekh Faisal, dan pagi ini kita mencoba untuk menjawab dan memberikan bantahan terhadap dalil yang kedua mereka pakai, yaitu para syuhada ya hidup di kuburannya. Naam. Waraddu 'ala al-istidlalihim bi hayatis syuhada fi qabri min wujuh. Ada beberapa bentuk bantahan-bantahan yang disampaikan kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi. Dalil yang pertama, mereka menggunakan dalil hadis bahwa Nabi menjawab salam di kuburan. Ini sudah kita bantah kemarin. Ada dengan bantahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dekat memberikan salam kepadanya maka Allah kembalikan ruhnya dan Nabi jawab. Tapi kalau jauh seperti kita ya, maka Nabi SAW disampaikan kepadanya salam itu. Alaikum khafillah rahimakumullah. Di antara bantahan kemarin sudah kita sampaikan, anna radda ru'al mayyit la yaruddu salam laysa khasan bin nabi bal huwa likulli ahad, lima rawahu Ibnu Abdul Bar, dan disahihkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, wal Baihaqi ya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-muslim kana ya'rifuhu fid dunya wa yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Tidak ada seorang mukmin yang melewati sebuah kuburan saudaranya yang dulu dia kenal ketika di dunia, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah akan kembalikan ruhnya, kemudian dia menjawab salamnya dia. Naam. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang kedua, bantahan terhadap dalil yang mereka pakai adalah kehidupannya para syuhada di kuburan. Yang pertama, anna hayatas syuhada mansus 'alaiha. Kehidupan para syuhada memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma'a dzalika nuhina 'an du'aihim wal istighatsati bihim li'umumi qouli ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Walaupun mereka hidup di kuburan mereka, ya, sebagaimana Allah katakan, bal ahya inda rabbihim yurzaqun, itu telah dijelaskan memang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dan memohon kepada mereka berdasarkan keumuman dalil fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian sembah Allah dengan seorang pun. Artinya jangan kita mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita minta kepada mereka, ya fulan aghithna,
Kita tahu nih dia syahid misalnya, fulan ya fulan aghithna, kita minta kepada dia pertolongan, minta kepadanya ya al-istighatsah, meminta sesuatu kepadanya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada orang yang masih hidup dan dalam sesuatu yang mampu dia kerjakan itu dibolehkan. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bolehkah meminta tolong kepada seseorang, kepada manusia? Boleh, pada sesuatu yang mampu ia lakukan dan dia hadir dan hidup. Artinya hidup dan masih ala qaidil haya. Tapi bila mana dia telah meninggal dunia, sesoleh apapun dulu dia ketika hidup, maka tidak boleh kita meminta kepadanya, apalagi minta keturunan, minta jadikan kaya, minta jadikan selamat dari bala musibah dan seterusnya. Hukumnya dia telah mati, walaupun dia seorang syahid, dia hidup dalam kehidupan yang berbeda. Maka Allah katakan, ya, fala tad'u ma'allahi ahada, ya, fa yakun ma dzakaruhu min hayati syahid dalilan lana la lahum, ya, maka apa yang mereka sampaikan dengan kehidupan para syuhada, ya, bahwa sebagai dalil bagi kita dan bukan bagi mereka, bahwa di mana kehidupan mereka itu yurzakun, diberi rezeki mereka, ya, mereka diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Yurzakun, di sisi Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sekali lagi bahwa kehidupan para syuhada telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Namun kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil keumuman ayat yang mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, yang kedua, anal ayat allati bayyana Allah fi hayat asy-syuhada, ayat yang Allah jelaskan tentang kehidupan para syuhada. Qad zakarallahu azza wa jalla fiha anna asy-syuhada'a fi hayatihim hadhihi yurzaqun. Ini yang kedua, bahwa ayat yang Allah jelaskan tentang kehidupan para syuhada, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kehidupan mereka di sana, ya, yurzaqun, diberi rezeki, ayyarzuquhumullahu min khairatil jannah, mereka diberikan oleh Allah dari kebaikan-kebaikan, ya, surga, ya, keindahan, kenikmatan surga diberikan kepada mereka. Fa kaifa yutlab minhum rizq, ya, bagaimana kita minta kepada mereka rezeki, ya, dan yang lainnya. Wahum la yurzaquna anfusahum, mereka tidak memberikan rezeki untuk diri mereka, bal yarzuquhum rabbuhum, namun mereka ini diberikan rezeki oleh Tuhan mereka. Bukan diri mereka yang memberi rezeki, tapi Allah Rabb, yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini dua bantahannya. Yang pertama, kehidupan para syuhada memang telah dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Namun kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan kita di dunia, dan tidak boleh kita minta tolong kepada mereka berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, kehidupan mereka di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu diberikan yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah dari kenikmatan dan kebaikan surga, bukan mereka yang memberikan rezeki kepada diri mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Jadi tidak bisa kita katakan mereka hidup, ya, kalau begitu kita boleh minta kepada mereka. Nah, ikhwafillah, Nabi alaihissalam, ini yang ketiga bantahannya, telah menyebutkan hakikat hidupnya para syuhada. Bayyana haqiqata hayati syuhada ba'dal maut, setelah mereka meninggal. Faqala fima rawahu Muslim, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim min hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu taala an, dari hadis yang datang dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud, arwahuhum fi jawfi tairin khadir,
laha qanadil mu'allaqa bil arsy, bahwa ruh-ruh mereka berada dalam di dalam burung-burung hijau, ya, di dalam burung-burung tayr khadr, ya, dan dia punya qanadil, ya, lampu-lampu yang bergantung di arsy. Dan lalu dia bergerak bebas di dalam surga, kemudian dia kembali kepada qanadilnya kembali. Jadi Nabi menjelaskan tentang itulah kehidupan mereka itu, ruh-ruh mereka, ya, yang para syuhada itu terbang, ya, terbang berada di dalam burung-burung berwarna hijau, lalu kemudian dia punya qanadil yang digantung di arsy, lalu kemudian mereka bebas bergerak di sana, dan kemudian setelah itu kembali kepada qanadilnya. Nah, ini hakikat kehidupan mereka. Jadi tidak bisa kita bayangkan seperti kehidupan kita. Kita minta tolong sama mereka, kita minta kesehatan, perlindungan, minta harta, dan tidak bisa. Jadi tidak bisa kita jadikan bahwa kehidupan mereka yang Allah sebutkan, ya, itu langsung kita jadikan sebuah pemahaman bahwa boleh kita meminta kepada mereka. Sebagaimana tadi juga boleh meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ikhwafillah, kita lanjutkan lagi bahwa tentang bolehnya raddu al-istidlalihim ala hayatihi bi hurmati nikahi nisa'ihi min wujuh. Bantahan terhadap dalil yang mereka pakai bolehnya ala hayatihi, bahwa mereka hidup itu bi hurmati nikahi nisa'ihi, diharamkan kita menikahi istri-istri mereka, para syuhada. Nah, mereka mengatakan tidak boleh kita menikahi istri para syuhada. Kenapa? Karena mereka masih hidup, bukan hanya istri Nabi, tapi istri-istri mereka juga dilarang untuk dinikahi. Kenapa? Karena mereka masih hidup, masih dalam ikatan pernikahan. Nah, ikhwafillah, annal ummah mujtami'a ala halli nikahi nisa'i syahid. Umat telah sepakat bolehnya menikahi, ya, mantan istri para syuhada ma'an nasi al hayati, walaupun ada nas yang menyebutkan dia hidup, bahwa fadalla ala an hayat syuhada wal anbiya fi kuburihim laysat kahayatin fi dunyahum. Ini menunjukkan kehidupan para syuhada, para anbiya, hidup mereka tidak sama seperti hidup di dunia. Kalau istri para anbiya, betul tidak boleh kita nikahi, dinikahi oleh kaum muslimin. Tapi istri para syuhada boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Nah, yang ketiga, bahwa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan. Kenapa? Karena mereka telah menjadi sebuah keistimewaan bagi mereka. Istri Nabi haram dinikahi karena ini merupakan khasisah lahunna, sebuah keistimewaan bagi mereka, karena mereka memilih Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah tawaran kepada mereka untuk memilih antara Allah dan Rasulnya dan kehidupan dunia, ya, Nabi SAW khayyarahunna, ya, bainallahi wa rasulihi wa baina zinatil hayatid dunya. Allah SWT dan Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka, mana yang kalian pilih, Allah dan Rasulnya atau kehidupan dunia? Maka mereka memilih Allah dan Rasulnya dan meninggalkan kehidupan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai khasisah, sebuah keistimewaan yang kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala larang siapapun untuk menikahi
ummahat al-mu'minin, ibunda kita, istri Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan li'annahunna zaujatihi fil akhirah, karena mereka adalah istri-istri Nabi nanti di akhirat. Fasanahunna Allahu an firashin thani, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari pernikahan yang lainnya. Ikhwafillah, bahwa tidak benar kalau istri para syuhada dilarang untuk dinikahi, namun istri-istri Nabi itu yang dilarang untuk dinikahi, karena mereka ini telah memilih Allah dan Rasulnya daripada kehidupan dunia, dan ini menjadi keistimewaan bagi mereka. Ikhwafillah, dan istri para syuhada boleh mereka walaupun hidup dalam kehidupan yang berbeda, dan istri juga hidup di dunia dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan batilnya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka klaim bahwa tidak bolehnya menikahi istri para syuhada. Nah, ini dua bantahan atau dua syubhat yang kita bantah pada pagi ini. Insyaallah besok akan kita lanjutkan tentang bantahan terhadap apa yang mereka katakan, di mana Nabi SAW melihat Nabi Musa salat di kuburannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara